Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun, yaitu tepatnya pada halaman 50, terkait dengan keterangan sebelumnya, bolehnya seorang suami menikmati paha istrinya atau yang sejenisnya ketika istri sedang haid dan sedang nifas. Wa ala dzalika, atas hal itu, nabbaha biqaulihi, Ibnu Yaumun mengungkapkan, mengingatkan dengan statement beliau, wajaza fil afkhadi, wajaza boleh fil afkhadi, pada beberapa paha, sahi, wahai sahabat, au ma dara'aha, atau yang menyamai paha tersebut, fahfad, maka jagalah olehmu, wukita, maka kamu terjaga, asukma, pada ketidakberuntungan. Pada bait ini kesimpulannya adalah boleh menikmati paha-paha istri atau yang sesama dengan paha, ketiaknya boleh, lipatan kakinya boleh, payudaranya boleh, kan seperti itu. Fahfad, jagalah olehmu, wukita syukma, kamu akan terjaga dari ketidakberuntungan, kira-kira begitu. Wa su'ilat Aisyatu, Sayyidatuna Aisyah ditanya radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, amma yahillu lirrajuli, dari sesuatu yang halal bagi seorang lelaki, bagi seorang suami, min imraatihi, dari perempuannya rajul, dari istrinya rajul, idza kanat, jika sang istri tadi haidon, haid. Faqalat, lalu menjawab Sayyidatuna Aisyah, kullu sayin, setiap sesuatu, ma khalal farja, sesuatu yang selainnya farji, selain vagina. Sayyidatuna Aisyah itu pernah ditanya, katanya kitab ini, terkait dengan hal-hal yang halal bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, setiap sesuatu yang penting selain farji. Selain farji itu halal, rahmat, payudaranya halal, bibirnya halal, seperti itu. Summa ma masya alaihi an-nazim rahimahullahu minal jawazi huwa qawlu asbab wa huwa khilaful masyhur al-musyar ilaih biqaulil mukhtasar. Kemudian apa yang masya alaihi, apa yang dipandang oleh nazim terkait dengan kebolehan tadi, itu adalah pendapatnya asbuh, dan itu adalah membedai pendapat yang masyhur. Al-musyar ilaih biqaulil mukhtasar, yang mana pendapat itu diisyaratkan dengan pernyataan yang teringkas, seperti itu. Jadi kebolehan ini, kebolehan apa yang dipandang oleh Ibnu Yamun tadi kan hukumnya boleh, ya toh? Boleh, paha boleh, kan begitu. Dan seperti itu. Paha itu hukumnya boleh, berarti payudara boleh, kemudian ketiak boleh. Pandangan kebolehan yang diikuti oleh Ibnu Yamun ini adalah pendapat asbab, dan itu pendapat yang membedai pada pendapat yang masyhur. Pendapat masyhur yang diindikasikan pada satu pernyataan yang teringkas, apa itu? Wa muni al-haidu sihhatu salatin wa saumin ila qawlihi, seperti itu. Wa muni dilarang al-haidu, haid, sihhata salatin, pada sahnya salat, terlarang. Sahnya salat itu terlarang, berarti salatnya tidak sah. Wa sihhata saumin, dan sahnya puasa, puasanya tidak sah. Ila qaulihi, hingga pada perkataannya al-mukhtasar tadi. Wa wat'i farjen, dan jima farji, au tahta izarin, atau di bawahnya sarung, kan begitu. Yakni saddan lidzari'ah,
Maksudnya apa? Itu adalah tindakan preventif, pencegahan, antisipasi takut terjadi nanti penjimaan di waktu haid. Jadi kalau menggunakan pandangan ini, paha sekitar bokong ini kan tidak boleh, karena sadar lidzari'ah, takut malah nyemplung ke dalam. Begitu. Kalau pendapat yang jawas, ya boleh, pokoknya tidak di farji. Lah pendapat yang masyhur tetap tidak boleh. Kenapa? Takut nanti malah masuk kamu. Alasannya dilarang, saddan lidzari'ah, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu namanya tindakan preventif, menutup sesuatu nanti yang akan terjadi di luar dugaan kita. Begitu. Paham ya? Paham. Far'un yajuzu lizauji. Di sini ada cabang yang baru, ini terkait dengan hukum onani. Yajuzu boleh lizauji bagi seorang suami ayyastamniya, mengeluarkan maninya atau beronani biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya. Wa amma biyadi nafsihi, sedangkan dengan tangan dirinya, fal jumhuru, menurut kaul jumhur, ala tahrimihi, yaitu berlaku haramnya beristimna atau onani. Kama fin nasihah, sebagaimana yang ada dalam an-nasihah. Kalau menurut kitab Qurratul Uyun ini, bagaimana hukumnya seorang suami yang beronani? Beronani di sini ternyata ada klasifikasi. Kalau beronani, cara yang kamu gunakan untuk beronani, mengeluarkan mani itu dengan tangan istrimu, boleh. Kalau dengan tangan dirimu, tidak boleh. Menurut ulama jumhur, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh tadi hukumnya tahrim atau muharram, sebagaimana yang ada dalam kitab An-Nasihah. Itu katanya kitab Qurratul Uyun. Qala Al-Barzali berkata, sa'altu anhu, saya bertanya tentang istimna Syekhona pada guru kami Al-Ghabraini pada Al-Ghabraini. Jadi Al-Ghabraini ini adalah gurunya Al-Barzali. Fa'afta bil man'i wa ansyadani. Lalu gurunya Al-Barzali ketika ditanya oleh Al-Barzali terkait dengan hukumnya istimna atau onani, lalu menjawab gurunya yang bernama Al-Ghabraini ini, beliau berfatwa bil man'i, dengan mencegahnya, melarangnya, wa ansyadani, dan justru menembangkan kepadaku, katanya Al-Barzali, menembangkan satu syair yang luar biasa. Wa nakihul kaffi, orang yang menikahi tapak tangannya, ya beronani maksudnya. Bi khasfin yubla, ia akan diuji dengan kehinaan, diberi cobaan, ya tak? Mohon maaf, wa nakihul kaffi bi khasfin, orang yang menikah tapak tangannya bi khasfin, dengan kehinaan. Menikah tapak tangannya dengan kehinaan ini maksudnya gimana? Ya kamu mengonani zakarmu dengan tapak tanganmu, itu kan hina sekali. Yubla, maka yubla ya'ti bihi yaumal qiyamati hubla, orang yang menikahkan tapak tangannya bi khasfin, dengan kehinaan, yubla, yang diuji. Jadi kamu itu kan sebenarnya diuji karena kamu syahwat, terangsang, begitu. Nakihul kaffi bi khasfin, orang yang menikahi tapak tangannya bi khasfin, dengan kehinaan, berarti beronani. Yubla, yang ia sebenarnya diuji, ya diuji syahwatmu, diuji keinginanmu. Ya'ti bihi yaumal qiyamati hubla, maka ia akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan hamil. Ya tau, awas lo kamu metong besok.
ya'ti bihi yaumal qiyamati hubla. Maka kelak di hari kiamat dengan hal itu ia akan datang dalam keadaan hamil. Awas. Jadi kalau berbicara hukum onani sesuai kitab Qurratul Uyun, maka kalau ditanya bagaimana hukumnya onani, maka jawabannya onaninya dengan tangan siapa dulu. Kalau dengan tangan istri hukumnya boleh. Kalau dengan tangan sendiri hukumnya haram menurut pendapatnya jumhurul ulama. Imam Al-Barzali bertanya kepada gurunya Imam Al-Ghabraini dalam kitab ini, itu ternyata gurunya Al-Ghabraini menjawab itu tercegah, dilarang. Bahkan beliau menembangkan wanakihul kaffi bi khasfin yubla, orang yang menikahkan tapak tangannya dengan kinaan yang teruji dia, yang dicoba ia yang sedang dicoba syahwatnya dan keinginannya, ya'ti bihi yaumal qiyamati hubla, maka ia akan datang kelak gara-gara melaksanakan hal itu, kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan hamil. Ini kalau kita masuk pada kitab Qurratul Uyun. Tapi beda kalau kita masuk fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab ini pernah saya ngisi kajian, nanti kalian bisa dicek sendiri di channelnya salah satu santri saya, atau mungkin di channel saya mungkin ada, kalau tidak ada mungkin di channelnya santri saya yang senior. Seperti itu. Summa asyara ila hukmil azl biqaulihi wa jaza azlul ma'i anha ya fata bil idni war ridha haqiqan thabata. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara hukumnya azl, yaitu jimaknya suami kepada istrinya tapi tidak dikeluarkan di dalam, dikeluarkan di luar. Bagaimana sebenarnya kedudukan hukumnya menurut kitab Qurratul Uyun? Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin.